Maybe I can. You are incredible! Cloud jump! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul The Monkey King. Film ini menceritakan kisah seekor kera sakti yang lahir dari sebuah batu langit dan menjadikannya sangat kuat. Namun dia selalu ingin mencari jati dirinya dan ingin mempunyai ilmu keabadian. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Selama ribuan tahun Sang Buddha mengawasi alam semesta dan para dewa abadi di kayangan, hingga mengawasi urusan duniawi, serta siluman berada di sekitar manusia dan sang naga yang menguasai lautan. Semuanya kehidupan seimbang nih, para manusia menghormati dewa dan menuruti peraturannya. Tapi di suatu malam sebuah batu ajaib melahirkan makhluk kuat nih, seekor kera sakti. Inilah awal dari masalah yang akan mengacaukan keseimbangan dunia. Kera sakti ini bisa mengeluarkan sinar merah dari matanya hingga menembus dunia kayangan. Hal itu diketahui oleh Kaisar Langit dan meminta Buddha menyingkirkan kera tersebut. Namun sang Buddha memberitahu Kaisar bahwa kera itu sangatlah kuat dan mempunyai takdir yang sangat penting. Lalu meminta Kaisar untuk membiarkan kera itu menjalankan kehidupannya. Lalu kera itu masuk ke dalam hutan bertemu dengan anak kera lainnya. Terlihat dia ingin merasakan kasih sayang dari ibu kera. Namun tidak ada satupun nih kera yang menyukainya. Hingga kera sakti mencari perhatian para kera dengan mengambil kelapa yang banyak. Namun kakek kera menolak kehadirannya karena dia berbeda dengan kera lainnya. Mendengar itu, kera sakti tidak terima, yang membuat kekacauan hingga membuat para kera kecil bertengkar hingga keluar dari zona aman. Tiba-tiba muncullah siluman dari balik air terjun nih menangkap salah satu anak kera. Karena kejadian itu membuat para kera murka kepada kera sakti dan mengusirnya dari sana. Setelah itu kera sakti kembali nih ke tempat tinggalnya, bertekad untuk berlatih melawan siluman itu hingga dia tumbuh dewasa yang sudah ahli bela diri. Suatu hari dia melihat siluman yang suka menculik anak kera masuk ke hutan. Kera sakti mencoba memperingati mereka, namun sang siluman sudah sampai. Di situ kera sakti melawannya namun gagal dan siluman berhasil menculik anak kera. Setelah kejadian itu, dia berjanji nih akan menyelamatkan anak kera tersebut. Namun sebelumnya dia akan mencuri senjata yang ada di bawah laut tempat tinggal naga yang diberitahu si kakek kera. Di sisi lain terlihat tiang besar nih di kerajaan naga yang sudah berdiri sejak dahulu kala, yang berguna untuk menstabilkan umat bumi. Jika tiang itu dicabut akan muncul bencana besar nantinya. Tidak lama si kera sakti sampai di dasar lautan dan melihat tiang besar menyala. Tiang itu berbicara dengan kera sakti dan mengatakan bahwa dia sudah menunggu 5.000 tahun untuk menemukan makhluk terkuat. Mendengar itu, kera sakti merasa dirinya lah makhluk terkuat dan tiang itu akan menjadi senjata terkuatnya. Lalu dia mencabut tiang tersebut. Naga sangatlah marah melihat tiangnya dicuri oleh seekor kera. Lalu dia melaporkannya kepada Kaisar Langit, namun Kaisar Langit tidak menanggapinya. Di situ naga pun akan mengambilnya sendiri. Sementara itu kera sakti sudah mendapatkan senjata tongkat terkuat milik naga. Dia memasuki sarang siluman yang ada di balik air terjun, lalu melihat kera kecil dalam kerangkeng. Kera sakti bergegas nih untuk menyelamatkan kera kecil itu. Hingga siluman datang. Lalu tongkat itu membantu kera sakti melawan siluman. Awalnya kera sakti tidak mengerti nih cara kerja tongkat tersebut. Greer, stop, stick! Wait, what are you doing? Hingga akhirnya kera sakti berhasil mengalahkan siluman dan mengirimnya ke hadapan Kaisar Langit. Setelah itu para kera mengakui kekuatan kera sakti sebagai pahlawan. Tapi sayangnya di sini kakek kera tetap tidak menyukai kera sakti yang dianggapnya tidak pantas memegang senjata tongkat itu, yang seharusnya dipegang oleh salah satu dewa abadi.
Mendengar hal itu membuat Kerasakti mempunyai ide nih untuk menggapai menjadi dewa abadi dan akan mengalahkan 100 siluman untuk menarik para dewa. Semenjak itu Kerasakti melawan para siluman dengan berbagai rupa. Hingga dia berhasil nih membasmi 99 siluman. Tinggal 1 siluman lagi yang harus dikalahkan. Dia mendatangi sebuah desa petani. Para warga bersembunyi dari siluman yang berkeliaran. Di situ terlihat para warga tidak menyukai kehadiran Kerasakti karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah dewa abadi untuk membasmi siluman di sana. Tapi muncullah gadis kecil bernama Lin yang menyukai kehadiran Kerasakti dan percaya atas kemampuannya. Lalu meyakini para warga nih hingga akhirnya mereka setuju dibantu oleh Kerasakti. Namun di situ Kerasakti meminta imbalan. Jika dia berhasil mengalahkan siluman api di sana, dia meminta sang pemimpin desa untuk membuatkan upacara kenaikan untuknya yang telah mengalahkan 100 siluman. Lalu menarik perhatian dewa abadi agar menjemputnya. Kemudian di situ pemimpin desa pun setuju. Lalu Kerasakti bertemu siluman api yang berwujud anak kecil. Lalu dia menghajarnya karena menculik anak pemimpin desa. Siluman itu pun menunjukkan wujud aslinya bernama Gadis Merah. Kerasakti pun melawan siluman Gadis Merah yang dianggapnya mudah dikalahkan karena sangatlah kecil untuk ukuran siluman yang dilawannya selama ini. Now, you're doing great. Now, you're gonna be famous. Pertarungan mereka membuat siluman Gadis Merah mengeluarkan api yang membuat desa hampir terbakar. Hingga akhirnya Kerasakti berhasil mengalahkan siluman Gadis Merah dengan jatuh ke perangkapnya ke dasar tanah. Bukannya merasa senang atas kemenangannya, para warga malah kesal melihat desa mereka habis terbakar. Tapi tidak dengan Lin nih yang senang melihat keberhasilan Kerasakti dan menawarkan diri untuk menjadi asistennya. Namun di situ Kerasakti tidak mau karena dia tidak membutuhkannya. Setelah itu sesuai perjanjian pemimpin desa membuat acara untuk keberhasilan Kerasakti. Meskipun para warga tidak senang karena desa mereka terbakar. Lalu dalam acara para anak kecil menyanyikan lagu untuk Kerasakti. Dari kejauhan sang naga melihat itu dan menuju desa. Setelah itu Kerasakti menunggu dewa menjemputnya nih. Namun yang muncul sebuah petir bersamaan dengan naga. Dia mau mengambil kembali tongkat miliknya. Di sini naga laut kaget mengetahui tongkatnya bisa berbicara karena selama ini dia tidak tahu. Di sisi lain, kedua anak buah dragon diam-diam mengambil tongkat tersebut hingga mereka ketahuan oleh Kerasakti yang mengejar mereka. Kerasakti berhasil merebut tongkatnya kembali. Lalu dragon dan juga anak buahnya jatuh ke danau. Setelah itu Kerasakti akan ke dunia alam roh untuk mencari tahu nih cara menjadi dewa abadi. Mendengar itu Lin menawarkan diri untuk membantunya. Sang tongkat pun setuju karena mereka membutuhkannya untuk membaca petunjuk di alam roh nanti. Lin pun senang menjadi asisten Kerasakti hingga mereka sampai di kuburan. Lalu menyiram pasir ke tubuh mereka sebagai penyamaran mereka. Kemudian menggunakan tongkatnya masuk ke alam roh. Lin tidak menyangka dia berada di alam roh tempat manusia berkumpul setelah mati. Lalu mereka bertemu dengan dewa dunia arwah dan meminta buku kehidupan. Namun sayangnya ditolak oleh sang dewa dan meminta mereka menyerahkan formulir kematian. Lalu Kerasakti meminta Lin untuk meyakinkan sang dewa. Dia menceritakan kisahnya yang tewas mengenaskan. Mendengar itu dewa percaya dan memberikan akses masuk ke ruangan buku kehidupan. Setelah itu kembali bertemu dengan Kerasakti yang berhasil masuk berkat pengalihan Lin. Kemudian Kerasakti meminta Lin mencari buku kehidupannya. Tapi ternyata mereka ketahuan oleh dewa yang membuatnya marah karena mereka masih hidup dan dilarang berada di sana. Dewa alam roh menggandakan dirinya untuk menyerang Kerasakti. Tidak mau kalah, Kerasakti juga bisa menggandakan diri. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka.
Sementara itu Lin berhasil menemukan buku kehidupan mereka dan membaca milik Kerasakti yang tidak memiliki keluarga satupun. Mendengar itu Kerasakti malah senang dia Kerasakti satu-satunya. Setelah itu Kerasakti mencoret namanya dari buku kematian agar hidup menjadi abadi. Setelah itu Dewa Alam Roh melapor ke Kaisar dan Kerasakti baru mengetahui bahwa dia setengah abadi dan bisa mati. Tidak sengaja Dewa Alam Roh memberitahu buku kehidupan kekal. Dengan cepat menyuruh Lin mencuri buku itu dan mereka kabur dari Alam Roh. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari Alam Roh. Kemudian Lin membacakan buku itu bahwa cara untuk menjadi kekal abadi harus memakan persik ajaib yang berada di sebuah kebun. Lin butuh waktu untuk membaca peta keberadaan kebun tersebut. Lalu dia diam-diam menghubungi naga yang ternyata Lin ini adalah suruhan naga untuk merebut tongkat itu dari Kerasakti. Dengan imbalan akan memberikan hujan untuk desanya. Lin melaporkan bahwa Kerasakti ingin menjadi dewa abadi. Kemudian naga akan membuat kebun persik tipuan untuk menjebak Kerasakti. Setelah itu Lin dan Kerasakti menuju kebun persik. Di sisi lain naga bersiap menugaskan dua anak buahnya untuk menyamar menjadi lebah yang akan memberitahu buah persik abadi berada di pohon yang bercahaya. Yang sebelumnya sudah diracuni naga nih untuk membuat Kerasakti pingsan. Tidak sengaja dua anak buah naga menjatuhkan lampu yang membuat arah cahaya berpindah ke pohon lain. Tidak lama Kerasakti tiba nih, kemudian disambut dua lebah dan memberitahu pohon persik abadi yang berada di pohon bercahaya. Dengan cepat Kerasakti memakannya namun tidak ada reaksi apapun. Lalu dua lebah mengambil persik di pohon satunya yang ternyata beracun. Kerasakti ikut memakan buah persik itu yang membuatnya halu. Melihat rencananya berhasil, naga menghampiri Kerasakti untuk mencuri tongkat tersebut. Tapi dia dicekoki buah persik oleh Kerasakti yang membuatnya ikutan halu. Akhirnya naga dan kedua anak buahnya menjadi halu kembali ke lautan. Lin yang melihat rencana naga gagal mau mengambil tongkat itu mumpung Kerasakti pingsan nih. Namun tidak lama dia sadar dan menyadari bahwa buah persik itu belum menjadikannya abadi. Setelah itu sang tongkat memberitahu cara lain dengan menunjukkan gambar di buku abadi, yaitu Ratu Wangmu, sang penyihir kerajaan, di mana ada sebuah lab untuk membuat eliksir keabadian. Di situ Kerasakti senang nih, ada harapan untuknya. Setelah itu dia mengajak Lin menggunakan tongkatnya ke dunia kayangan. Setelah itu mereka memasuki rumah Wangmu yang di dalamnya penuh ramuan eliksir. Tidak sengaja Kerasakti menghirup ramuan yang membuatnya menjadi kera kecil. Tingkahnya berubah menjadi manja kepada Lin. Hal tersebut membuat Lin merasa kasihan kepada Kerasakti yang tidak punya keluarga ataupun teman. Namun Lin tidak ada pilihan lain meninggalkan Kerasakti lalu mencuri tongkatnya. Tapi Kerasakti kembali ke tubuh semula namun tidak mengingat bahwa Lin mau meninggalkannya. Kemudian Lin membacakan panduan cara membuat ramuan keabadian. Tiba-tiba Wangmu muncul nih mempergoki mereka. Kerasakti pun melawan Wangmu sambil mengambil botol ramuan untuk diberikan ke Lin yang sedang membuat ramuan keabadian. Let's go! Alright, what's next? Yes. Yeah. Throw yourself up. Lalu Lin mengaduknya menggunakan tongkat Kerasakti. Setelah selesai, Kerasakti yang mau minumnya digagakan oleh Wangmu yang membuat ramuannya lenyap. Setelah itu Kerasakti terpental nih keluar angkasa. Lin yang sendirian memohon kepada Wangmu, dia hanya ingin mencuri tongkat Kerasakti. Di situ Wangmu pun menyuruh Lin pergi membawa tongkat sebelum Kerasakti kembali. Saat Kerasakti kembali dan diserang oleh Wangmu, Lin tidak tega nih dan kembali ke sana memberikan tongkat itu kepada Kerasakti yang tidak berdaya. Ternyata di ujung tongkatnya masih ada sisa ramuan yang membuat Kerasakti sekarang menjadi abadi. Serangan Wangmu malah membuat tubuhnya makin kuat dan abadi. Dia menantang melawan para dewa abadi nih. Lin yang tidak mau Kerasakti melawan para dewa menarik perhatian Kerasakti dengan melompat dari dunia kayangan. Di situ Kerasakti pun menyelamatkan Lin. Di sini Lin menyadari bahwa Kerasakti peduli dengannya.
Namun di situ Kerasakti mengelak dan menyombongkan diri bahwa dia akan mengalahkan para dewa. Kemudian Lin memberi saran untuk menggunakan kekuatan dan abadi dengan membantu desanya yang kelaparan untuk menolong banyak orang. Namun Kerasakti tidak ingin melakukannya. Mendengar itu Lin kecewa nih, ditambah dia semakin sedih mengetahui isi buku kehidupannya yang bertulis Lin hanya gadis petani biasa yang selalu gagal. Setelah itu Lin memberi tantangan kepada Kerasakti untuk bertahan nafas di dalam air lebih lama. Kerasakti pun membuktikannya dan langsung bersemedi di dalam air. Akhirnya kesempatan itu digunakan Lin mencuri tongkat Kerasakti, kemudian memberitahu naga laut untuk menjemput tongkat tersebut. Kedua anak buah naga dengan cepat mengambil tongkat itu dari Lin. Tidak lama Kerasakti kembali nih, lalu Lin memberitahu bahwa tongkatnya diberikan ke naga laut. Kerasakti pun marah, kemudian menghubungi naga untuk mengembalikan tongkatnya. Naga tidak mau karena dia akan menggunakan tongkat itu untuk menguasai dunia dengan menenggelamkan dunia. Mendengar itu Lin kaget bahwa naga mempunyai niat jahat. Dia merasa bersalah nih dan akan membantu Kerasakti mendapatkan tongkatnya lagi. Namun Kerasakti sudah kecewa dengannya dan tidak mau bantuan dari Lin. Di sisi lain di bawah lautan naga laut memulai acaranya dan menancapkan tongkatnya kembali. Kekuatan tongkat itu membuat naga semakin besar dan akan menenggelamkan dunia. Kerasakti pun muncul dan meminta tongkatnya kembali hingga mereka pun bertarung. Keep punching back. Para warga desa menyaksikannya, lalu Lin ikut mengevakuasi warga sebelum desa mereka tenggelam. Kerasakti tidak bisa mengalahkan naga laut nih yang kuat berkat tongkatnya. Lin meyakinkan Kerasakti akan membantunya, lalu Lin memberitahu naga cara titik kelemahan Kerasakti, yaitu serangan petir. Kemudian naga mengikuti sarannya Lin dan menyerang Kerasakti, yang tentunya malah membuat Kerasakti mendapat saluran kekuatan dari naga laut karena sekarang dia abadi. Kemudian Kerasakti ke dasar laut mengambil kembali tongkatnya. Lalu kembali menyerang naga dengan ukuran yang seimbang. Hingga akhirnya naga kembali ke tubuh yang kecil dan kabur dari Kerasakti. Lin sangat senang melihat keberhasilan Kerasakti nih. Namun Kerasakti yang dibutakan oleh kekuatan abadinya, dia menyerang Kaisar Langit. Dia pun memanggil para dewa untuk melawan Kerasakti. Pertarungan pun terjadi nih, 3 lawan 1. Hingga dimenangkan oleh Kerasakti. Lin terus menyadarkan Kerasakti untuk berhenti. Lalu muncullah Buddha yang mau menangkap Kerasakti. Lin meyakinkan Buddha bahwa Kerasakti tidak berniat menyakiti para dewa. Kemudian Lin diangkat nih oleh Buddha dan menyuruhnya menyadarkan Kerasakti. Di situ Lin mempunyai ide untuk memberi tantangan, yaitu dia harus melompat dari tangan Buddha. Jika berhasil, dia akan menguasai kerajaan Kayangan. Kerasakti pun setuju. Lalu dengan cepat dia melompat dari telapak tangannya Buddha. Cloud jump. Yang ternyata dia masih berada di tangan Buddha dan gagal melakukannya. Di situ Kerasakti pun sadar bahwa Lin juga berada di tangan Buddha dan bekerja sama memberinya tantangan. Karena Kerasakti gagal, Buddha akan mengurungnya di dalam sebuah gunung dan memintanya meditasi selama berada di dalam batu. Jika dia sadar saat merasa kehampaan, maka Kerasakti akan menemukan jalan keluar dari sana. Tidak ada pilihan lain nih, Kerasakti menerima hukumannya. Sebelum pergi, Buddha memberi pesan kepada Lin, jika Kerasakti sudah siap, dunia akan membutuhkannya. Seperti para warga membutuhkan sosok Lin yang ikut membantu menyelamatkan desanya. Terlihat para warga menghormatinya sebagai pahlawan mereka. Setelah itu kehidupan desa kembali makmur. Lalu Lin menemui Kerasakti yang berada di dalam gunung. Lewat celah kecil Lin melihat Kerasakti yang bermeditasi. Dia sadar atas kesalahannya dan tidak berniat kabur dari batu tersebut.
Kemudian Lin berpamitan kepada Kera Sakti karena Buddha akan menutup celah tersebut. Di situ Lin mengungkapkan bahwa mereka berhasil melakukan semuanya bersama, meskipun sekarang para dewa membencinya. Namun Lin merasa Kera Sakti adalah keluarganya. Lalu Lin mengembalikan tongkat yang disimpannya ke Kera Sakti. Setelah itu mereka berpamitan nih sebelum celah gunung tertutup. Keep riding his sword. Kemudian gunung itu disegel. Lin yakin nih bahwa Kera Sakti akan segera bebas. Di akhir film 500 tahun kemudian, terlihat biksu suci beserta 2 silumannya membuka segel gunung. Ternyata mereka utusan Buddha nih untuk membebaskan Kera Sakti agar bergabung dengan mereka membasmi siluman dan melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Yang tentunya dengan senang hati nih Kera Sakti bersedia bersama tongkatnya dia akan kembali bertarung. Nah itu tadi alur cerita dari film The Monkey King. Gimana Sleeper, seru banget kan kisah seekor kera satu ini, dimana akhirnya dia dibebaskan dari segel gunung oleh seorang biksu yang kita tahu akan melakukan perjalanan mencari kitab suci ke barat. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.